Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya akan segera bersama Ibu Valencia menuju ke Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat untuk sama-sama nanti kita akan menyaksikan bagaimana putusan hakim terkait dengan kasus Ibu Valencia yang berseteru dengan mantan suami. Maka Ibu kalau jalan mohon doanya ya. Ya, Teh. Ya, dan saudara, kita akan segera menyaksikan sidang. Majelis hakim akan segera memasuki dan ini posisi dari Valencia bersama dengan Mbak Rike Diah Pitaloka yang ikut mendampingi ya, Mbak ya. Terima kasih. Simpati. Terima kasih. Sama-sama, saya juga nanti izin untuk wawancara Mbak Rike. Ya, Pak Iman. Mbak Valencia dan Ibu Valencia, dan ini kakak kandung ya, Ibu Anita. Oke, Ibu Anita. Mohon doanya. Iya, sama-sama Ibu. Saya tahu apa yang Ibu rasakan, tentu berat ya Bu ya. Kita nanti akan saksikan sama-sama untuk kita dengarkan sama-sama, Bu Valencia. Ya. Menyatakan terdakwa Valencia alias Nancy Lim, anak dari Suryadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Membebaskan kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum. Dengan dibacakannya putusan ini, maka persidangan dinyatakan selesai dan ditutup. Bebas ya. Bebas ya. Bebas ya. Makasih Tuhan. Makasih. Oh, maju. Makasih Tuhan. Putuskan saudara oleh majelis hakim, Valencia bebas dan ia berada di sana. Boleh diamankan sedikit dulu. Nanti para wartawan boleh keluar. Persidangan sudah selesai. Keluar dulu. Boleh baca ini. Iya. Teman-teman wartawan ya. Di luar. Di luar. Aduh. Kan yang segitu. Mending tunggu di sana aja. Iya, jalan. Dan baru saja diputuskan hasil dari sidang, nanti saya akan wawancara. Terus. Terima kasih semuanya. Saya tetap mengharapkan dukungan dan doa semua pihak agar saya bisa benar-benar menjalani masa depan yang lebih baik bersama-sama anak dan keluarga saya. Berkat dukungan semua pihak pada saya dan kita semua, marilah kita optimis. Habis gelap, terbitlah terang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia semua. Amin. Terima kasih semuanya, terima kasih. Kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan keadilan. Hari ini kita membuktikan bersama entah apa yang terjadi di ruang sidang selama ini, tapi beribu terima kasih kami ucapkan kepada majelis hakim, jaksa, penuntut, dan semuanya, juga kepada pengacara yang luar biasa, Pak Iwan,
Pak William, Pak Willy, semua teman-teman aparat kepolisian di sini semua jaga. Lihat bisa kan? Kita bisa berjuang bersama. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Dan mohon dukungannya untuk tidak ada teror lagi, intimidasi lagi untuk Valencia. Valencia harus kuat, harus hidup lebih baik. Ya, amin. Makasih, Ibu. Dan saudara, baru saja selesai dan ini tentu menjadi kabar bahagia. Meskipun saya mendengar tadi masih ada 2 kasus lagi saudara yang dikenakan kepada Valencia. Meskipun masih berstatus saksi dua-duanya. Yang pertama adalah pemalsuan, yang kedua penggelapan. Bagaimana kasus itu tentu nanti saya akan bertanya pada yang bersangkutan. Dan kasus yang 2 ini juga dilakukan gugatan oleh suaminya, mantan suaminya maksud saya, kepada Valencia. Dan kasusnya masih terus berlangsung, meskipun sekali lagi tadi saya katakan, status Valencia masih saksi. Bebas ya, bebas ya, bebas ya. Makasih Tuhan, makasih. Dan saudara, setelah periuk rendah tadi di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat, saya langsung menuju ke kediaman yang juga termasuk toko ya, milik Ibu Valencia, dan saya mewawancarai bersama dengan penasihat hukumnya, Bung Asep Agustian. Bu Valencia ini tentu melegakan karena Bu Valencia divonis tidak bersalah oleh hakim. Syukur Tuhan membantu dan semuanya berkat doa semua. Tentu ini menjadi sebuah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kasus ini, karena Ibu sebenarnya hanya memarahi pada waktu itu ya Bu ya? Iya. Hanya memarahi dan Ibu tidak memukul, tidak menganiaya. Tidak. Setelah mantan suami Ibu, waktu itu masih suami ya, itu tidak pulang berapa lama Bu? Itu sejak Februari pergi, beberapa minggu kemudian saya telepon dimatiin terus akhirnya saya voice note ya adalah marah-marah ya, pertengkaran suami istri gitulah. Nggak nyangka bisa dibawa sampai ke laporan. Oh, marahnya itu lewat handphone. Iya. Ibu marahnya kenapa? Lupa lah. Saya juga udah lupa marah apa. Iya. Dan memang itu spontan. sih. Setelah berminggu-minggu tidak pulang dan tidak memberikan nafkah juga Bu? Waktu itu sih sepertinya tidak ya, tapi beberapa bulan ada kirim uang, tapi masih labil juga saya. Ada kirim 10 juta. Oh. Waktu itu saya labil. Dia juga ada utang di toko. Ada utang yang harus saya bayarin, tapi dia kirim 10 juta dengan alasan mau kasih anak. Utang sendiri saya harus bayarin. Akhirnya saya balikin dengan catatan di rekening, saya bilang tidak mau keluarga, tidak usah kirim uang. Saya pikir nanti biar putusan pengadilan aja yang memutuskan. Jadi yang bersangkutan tidak pulang, tapi posisinya sama-sama di Karawang waktu itu? Iya. Tapi tidak pulang. Di mana Ibu nggak tahu? Tidak tahu, saya tidak pernah cari. Sempat dikatakan bahwa yang bersangkutan main judi, betul? Dari dulu kan memang gitu. Ibu marah? Mabuk sama judi. Mabuk dengan judi, Iya. Ibu marah, lalu kemudian Ibu justru yang dituntut, dan akhirnya kemudian sekarang bebas karena jaksa mengubah tuntutannya menjadi tuntutan bebas. Termasuk hakim juga memutuskan kalau Ibu bebas. Ibu gimana sih bisa kenal yang bersangkutan? Warga negara Taiwan sebelumnya Bu ya? Kenalnya di Pontianak. Di Pontianak. Dikenalin orang. Oke, lalu Ibu sempat di Taiwan juga? Tinggal di sana 5 tahun. Sebelumnya? Sampai di sana dia duda, ya harus bantu biayain. Ibu tahu kalau dia duda anak. sebelumnya? Tidak tahu. Oh, nggak tahu. Ternyata dia duda, anaknya ada 3. Ya. Dan ada utang katanya? Ya nyampe di sana ternyata saya ditagih uang mahar sama biaya-biaya surat-surat yang harus ke sana. Ibu yang harus bayar lagi? Iya. Tahun saya berapa itu kerja kira-kira Bu? Tahun 2000 ya. Tahun 2000, oke. Tahun 2000. Lalu Ibu harus membayar utang, cari uang di sana di Taiwan. Iya. Kerja Jadi, apa Ibu? Kerja buruh tani, buruh pabrik, apa aja lah, semrautan lah. Loh, kayak suami Ibu rebung kerja apa. juga? Dia juga kerja kerja yang di itu apa kayak di hotel bantu-bantu gitu. Cuman housekeeping ya? Kerjaan dia Bersih-bersih. mau untuk hidupin keluarga aja nggak cukup, makanya kita harus membantu. Di 2004 saya buka warung makanan gitu, pas lah hamil ya, melahirkan, suruh dia jaga toko, malah dia main judi. Di mana? Di sini? Di Taiwan. Di Taiwan? Suruh jaga toko, malah main judi? Iya, toko mana bisa maju kayak gitu. Itu saksinya mama. Mama lihat kayak begini, akhirnya mama suruh saya pulang. Nah, dan di sini saya merintis usaha
dibantu dengan keluarga saya semuanya kan buka material. Sampai sebesar ini ya? Dari nol sih pertama. Dari nol, Ya, tapi luar biasa. berjuang. Jadi saya selama tinggal di sini, saya punya beban 2 keluarga. Keluarga di sini, Dan yang keluarga anak di sini? dari saya sendiri. 2 sama, ya Bu ya? Iya, sama yang keluarga di sana. 3, jadi total 5. Ya. Dan Ibu mengklaim itu mayoritas Ibu yang menghidupi? Kan saya yang kerja, Pak. Mantan suami? Mantan suami, dia kan memang statusnya nggak boleh bekerja. Paling kalau saya minta bantu aja, tapi nggak boleh berperan. Di Dan imigrasi dibantu? bisa. Kalau lagi nggak tidur siang, dia hobinya tidur siang sama pergi malam sama teman-teman minum. Katanya bisnis, minum. Pulang-pulang ya mabuk. Ya. Bahkan di kamar aja ada alkohol. Ya, ini di kamar anak saya. Bisnis ada hasilnya dong Bu? Di 2016 bikinin PT buat dia. WNI juga saya sponsorin. Bukan, kalau suami katakan bisnis tadi artinya ada hasilnya. Ada hasilnya? Hasil saya nggak kelihatan, tapi saya dapat laporan. Laporan Dapat apa? laporan polisi. Hasil itu yang saya dapat. Terus saat itu dia pergi dari rumah beberapa bulan, pulang. Tuh, nunjuk-nunjuk, marah-marah dan mengusir karyawan saya semuanya. Dan sekarang perjuangan Ibu belum selesai karena masih ada 2 kasus lagi. Iya, masih Pemalsuan dan penggelapan. Iya. Penggelapan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemalsuan agak tinggi Bu. Di atas 5 tahun, 6 tahun penjara. Betul ya? Pak pengacara ya. Apa yang Ibu lakukan? Emang Ibu melakukan penggelapan, pemalsuan? Saya tidak ngerti waktu dia pergi. Mobil ini ya? Mobil itu saya beli sendiri. Waktu 2016 kan buka PT. Buka PT katanya harus ada aset ya kalau PT Iya. ya. Jadi ya beli mobil masukin ke nama PT-nya. Udah itu waktu dia pergi dari itu kan pas pajak juga harus dibayar. Namanya tengkar ya. Terus saya suruh karyawan tolong Urus. saya ada suruh telepon, nggak tahu gimana kronologinya, tiba-tiba dia pergi nggak lama, dia bilang pemalsuan. Surat muncul ada Iya. gugatan itu. Iya, Ibu sempat diperiksa di polisi? sering. Sering terkait kasus Sampai pemalsuan. mobil juga disita. Mobil juga sudah disita? Iya. Status Ibu itu- saksi kan? Iya, Dan itu yang beli Ibu? saya yang beli tapi masukin ke PT dia. Lalu mantan suami entah bagaimana dilaporkan lah. Dilaporkanlah oleh Chan itu, kemudian ada juga yang di Polres. Oh jadi masif ini, di Polda ada, di Polres ada. Itu media di bidang itu semua bohong. Kalau saya tiap hari mabok, mana saya bisa kejar? Saya akan melisiknya eksklusif